Nih, kenapa yang saya nih tulisannya PR0101? Ya nggak? Apakah ini kode biner? Jawabannya bukan. Nah, kita lihat dulu kenapa. Jadi, saya punya database. Saya perlu lihat dulu demo DPWL saya, produknya sejumlah 10 record. Oke. Akan tetapi, apakah artinya yang berikutnya PR0011? Belum tentu. Dia akan ngapain? Dia akan menyesuaikan yang nilai paling maksimalnya ditambah satu berapa? Yaitu 100 ini yang maksimal. Tambah satu berarti 101. Berarti itulah nomor kode yang terbarunya. Oke. Terus kalau yang kasus kita ini gimana? Ya harusnya kalau belum ada recordnya kita PR001. Itu ya. Nah, udah buka semua. Terus kita lihat tabel kita udah ada belum tabel produk yang kalian? Ya, pastikan sudah ada tabel produk. Udah? Belum? Tabel produk belum? Belum. Oke, nih saya kirim nih biar cepat ya. Saya kirim hanya tabel produk. Kalian aktifkan di PHP-admin-nya nama database masing-masing. Sudah? Aktifkan di PHP-admin. Udah? Lalu aktifkan database masing-masing lah. Ngaktif itu dengan cara ngeklik dulu ya. Diklik. Kalau udah, khusus yang belum, ini saya kirim code-nya di Telegram, kalian tinggal copy paste di SQL. Jadi sekali lagi, yang saya kirim di Telegram itu di blok mulai dari create sampai commit. Oke. Nih, di copy, udah ke database kalian. Yang saya kan DB Lulu tuh dari awal loh. Diklik, pilih SQL, ngaktifin database SQL, pastein, pakai Ctrl V, udah, di go. Di SQL-nya, di paste yang saya kirim ke grup Telegram. Ini khusus yang belum ada tabel produk. Sudah. Tujuannya apa? Ya bikin tabel. Udah belum? Gini-gini deh. Aduh, ini konsentrasi coba ya. Cak-caknya yang saya ini belum ada juga ya cak-caknya ya. Saya hapus ya berarti ini. Oke, hilang kan? Jadi kalian aktifin dulu database kalian, diklik ngaktifinnya. Udah. Kan tadi tuh saya kirim di grup. Nah, kalian copy mulai dari create sampai commit. Di copy, tahu kan cara copy kan? Nah, tahu, save. Kemudian klik SQL setelah ngaktifin database-nya, SQL. Lah, pastein, kan nggak ada klik kanan. Oh, ada pula ini, paste. Lah, di go. Apa yang terjadi setelah di go? Harusnya hijau-hijau gini dan dia muncul tabel produknya. Udah, selesai. Udah ya. Nah, konsentrasi. Kita lanjut kalau udah nih. Saya bilang, kalau saya belum apa tulisan tidak baca di go? Coba akses ulang. Dia akses ulang. Halaman itu kamu akses ulang. Belum. Nah, kita lanjut ya. Ngakses ulang nih gini nih maksudnya, buka lagi halaman nih, kamu enter kamu. Lah, yang lain? Nah, kita lanjut ya. Kita tujuannya mau membuat penomoran otomatis yang berlaku sebenarnya tidak hanya untuk produk.
Nanti kalian bisa bikin nomor nota, nomor surat, nomor apapun, bisa otomatis kayak gini. Ya caranya gimana, kayak gini lah. Udah siap? Lah, produk udah dibuka, file produk udah dibuka. Buka file itu bukan di web ini ya, di Sublime-nya. Udah? Nah, kalau sudah, coba copy baris yang 166 nih sampai while-nya. Kita butuh contekan aja intinya. Biar meminimalkan kesalahan. Ini nih yang ada tabel-tabel. Kalau kalian ngelihat bentuk-bentuk ada TRTD kan ada tabel tuh. Copy coding 3 baris ini. Sudah? Terlalu besar. Nah, copy 3 baris ini sudah? Lah. Yuk. Di copy. Habis itu control home. Udah, nemu gini. Udah ya. Nah, di antara ini kita kasih jarak. Nah, kita kasih catatan. Awal penomoran kode otomatis. Kalau ada awal, berarti ada. Nah, di dalam mereka nih pastein. Kalau berantakan, rapiin. Nah, saya tunggu, silakan. Yang saya lakukan nih hanya copy paste. Silakan. Tadi awalnya 3 baris, saya copy, kemudian saya paste. $i-nya saya hapus. Sudah? Oh, ternyata kabelnya emang sudah ngelupas di sini. Makanya dia kembang kempis. Nah. Jadi saya cuma ngopi, habis itu saya hapus i-nya dan while-nya. Ya, sisanya hanya seperti ini. Silakan ya anak-anak ya. Sudah. Lalu lah. Ya udah ya anak-anak ya. Tadi itu ada while-nya di sini ya, saya hapus. Terus ada $i-nya saya hapus. Kenapa? Karena contekannya hanya butuh ini aja. Udah ya. Jika sudah, oke, kita perlu mengetahui jumlah recordnya ada berapa sih di situ. Berarti kita manfaatin dengan cara nambahin count, dialiasin sebagai n. Hitung jumlah record dari tabel produk pakai count. Sudah? Select count. Dalam countnya bintang spasi n. Pastikan jangan ngasih spasi dekat count ini ya, udah beda artinya. Dia harus bergabung. Udah? Select spasi count, yang bintangnya intinya diapit dengan count ini. Count. Udah? Dialiaskan dengan n. Jadi n ini adalah dianggap sebagai field baru. Udah? Kalau sudah, $id adalah objeknya row dari field n. N-nya ini yang mana? Yang kita aliaskan tadi tuh. Yang sudah disimpan, cek hasilnya. Yang sudah disimpan, dicek hasilnya.
Kira-kira keluarnya apa? Tapi ini belum kelar ya, saya cuma nanya keluarnya apa dulu. Disimpan, dites, keluarnya apa? Udah? Apa keluarnya? Hah? Error. Tidak error ya. Yang kacamata keluarnya apa? Lupa lagi sebelah Meliana tadi. Amani. Ya, keluarnya apa Amani? Yang lain? Belum juga. Keluarnya itu harusnya angka 0. Nih. Keluarnya harusnya angka 0. Oke, sip ya. Kenapa 0? Lalu, yang error boleh tanya deh, mana? Kirim kodenya apa? Oh, laptop. Ada tong apa lah betul ya. Lanjut ya. Ada tong apa lah. Ya, kirim kode error ya. Kode mana? Lalu, lanjut ya. Loh, yang error segera kirim. Code-nya apa yang kalian ketik? Lah ya. Mudah dikirim kan dianggap ada error. Intinya di file produk baru ditampil ini aja nih, baru ditambah nih. Yang ketinggalan pun ketik mana adanya dulu, baru nanti tinggal ngelengkapi yang kurang. Udah? Feby sudah? Feby keren. Yuk kita lanjut ya kalau sudah. Hal ini untuk apa $ID ini? Untuk nilai jumlah recordnya di tabel produk ada berapa? Yaitu 0. Kenapa 0? Belum ada record. Udah jelas? Nah, karena belum ada record, berarti ID-nya berapa dong? Berapa ID-nya harusnya? Nih, anak-anak berpikir, konsentrasi ya, dengerin. Di demo DPWL saya punya produk tabel, ya nggak? Saya punya 10 record. Terus dia akan nyari record dengan kode produk yang paling besar berapa? 100 kan? Karena dia paling besarnya 100, berarti record selanjutnya adalah dengan kode 101. Nyambung nggak sampai ini? Nyambung nggak? Oke. Karena kita punya tabel produk, belum ada record kan? Berarti kode produknya berapa yang pertama? PR minus 0001. Ya nggak? Gitu kan logikanya kan? Nah, berarti codingnya gimana? Berarti codingnya jika jumlah barisnya sama dengan 0, maka kodenya adalah PR0001. Nah, coba dites. Harusnya keluar PR001 itu sebagai kode pertama kali, yaitu kode awal mula. Udah dicoba? Yang lemot tak tahu ngapa lah ya, lebih baik manfaatkan dengan mencatat. Ini jauh ya. Coba minta kawan nggak coba? Sampai dah. Nih. Sorry kiri oh, sampai dah kebal kan nih. Oh. Iya, sudah dicoba. Nah, keluarnya yang error kirim kodenya ke grup Telegram saya cek. Payah nebak itu maksudnya kalau kalian nggak kirim kodenya. Lah. Ini maksud kode nih apa? Jika jumlah recordnya AG 0, berarti itulah awal mulanya, ibaratnya Adam tuh diciptakan pertama ya nggak? Berarti 001.
Lah, nah jika sudah sampai ini dia bener nih, masih bener. Kemudian kita perlu ngisi ini kan, baru ngeklik simpan kan? Oh, udah, bener nggak? Oh, udah ya. Gini kan sekarang nih PR kosong berarti kan ngisi nama produk, milih kategori, ngisi harga, stok, satuan deskripsi kan, baru ngeklik simpan kan? Nah berarti tersangka kita selanjutnya adalah cari perintah insert. Udah, cari perintah insert sudah ketemu ya. Baris insert itu tabel produk sudah. Kalau kode yang sekarang, query yang sekarang akan menghasilkan dia nyimpen nggak nyimpen, tapi nyimpennya nama produk, kode produknya kosong nanti dan segala macamnya. Berarti nggak efektif yang ini. Nah biar efektif gimana? Kita harus ngelengkapi. Karena ceritanya sekali lagi ini awalnya tabel produk. Oke? Tabel produk, tabel kategori yang kita modif untuk produk. Ya, jadi gimana caranya? Kayak gini. Konsentrasi, lihat ya. ID yaitu ini udah dapat. Nama produk udah kita tulis. Oh, Amini terus ya. Lalu, yo konsentrasi. Yang kurangnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau lo tahu kurangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kopilah dia ini sebanyak 5 kali. Ngapain Bapak ngajar jam itu? Kan tadi itu udah error, kita copy aja ini udah error. Lah. Baca. Udah. Oh. Cie, minta ya yang beli baru buat. Udah di copy? Udah selesai copy di paste. Nanti hitungnya jadi 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji. Kok nama pro semua 6 nih? Ya namanya juga ngopi. Bentar lagi kita mau ganti. Siap? Udah siap sampai ini? Bener ya? Kita yang bener tuh baru satu ini ya, yang lain nih kopiannya. Dari kopiannya mau kita edit. Siap? Yang mana di copy nih? Awal kan begini nih, cemenya. Di copy, paste. Udah? Ngapain nih paste? Ya biar gampang, enggak banyak ngetik karena strukturnya sama aja sebenarnya. Udah ya? Kalau sudah gini trik selanjutnya. Nama produk kita udah tahu. Kategori ini apa sih namanya objeknya? Nah, biar yakin gini, tulisannya kan pilih kategori produk. Ctrl F, Ctrl F. Pilih. Nama objeknya kan select SL cut. Oh, enggak? Yuk, berarti copy. Copy. SL cut ini di copy. Lah, Ctrl home lagi. Karena di sini yang kedua adalah nama pro, berarti yang ini SL cut. Oke. Segampang itu ininya. Karena apa? Kita nggak mungkin ngapal nama-namanya. Jadi lebih enak cari dulu tulisannya apa. Nah, karena itu nama pro untuk kategori ya berarti kita ketik cut aja. Ketik cut. Untuk nandain itu kategori. Oke. ID udah dapat, nama produk udah dapat, kategorinya udah dapat. Sip. Lanjut. Berikutnya adalah harga. Berarti harga produk. Tinggal cari Ctrl F. Harga produk. Mana harga produk deh. Harga produk dia punya nama. Mana nama produk ini ya, harga ya. Value-nya nih masih butuh kita perbaiki. Jangan nama pro. Nama pro kan masih nama produk kan? Value-nya ketik HRG aja lah biar pendek. Artinya harga di value untuk harga awalnya NM Pro ganti jadi HRG. Sudah? Kenapa sama semua kan main copy kita kemarin tuh ya nggak? Nah HRG
cari bagian name untuk harga, bagian name ya, name ini nih, txt nm pro ganti jadi txt hrg. Jadi name-nya dengan variabelnya bedanya di txt aja. Saya ulangi ya, untuk harga txt hrg, udah. Untuk bagian name, untuk value $hrg tanpa txt. Jelas? Digantiin kalian ya, awalnya nm pro tuh jadi $hrg. Udah? Kalau udah control home lagi. Lah cuma centu lah gawe ya. Nah, ini ganti berarti txt hrg. Yang ini jadi $nm pro ini jadi apa? Hah? Jadi hrg tuh lah, bener banget. Nah, lah dapat ritmenya. Nah, setelah harga, tulisan apa lagi? Stok, isi stok produk, carilah centu. Stok produk. Stok produk, mana tulisan stok produk nih? Yang saya gedein gini bingung liatnya kan. Nah, ini nih stok nih. Nama pro lagi ketemunya, jangan. Berarti ganti jadi stok. Di name yang ada txt itu, di variabel tuh ada $, nggak usah txt. Oke, bedanya hanya itu. Jadi di sini stok, di bagian name-nya txt. Nah, segampang itu. Tinggal main copy baik, control home lagi, tinggal ganti lagi jadi stok. Ngerti sampai sini? Nah, tinggal terusin. Berarti udah tes stok apa? Sama kayak tadi. Saya akan nyari lagi satuan produk. Berarti Ctrl F satuan. Ini asumsinya kalau kita nggak tahu nama-nama objeknya ya. Nah, karena kita sekalian ngelihat, berarti udah ketahuan nih. Satuan tuh misalnya sat, txt sat, tapi tanpa bank ya. Ini sat aja. Satuan txt sat, ya hanya gitulah bedanya. Sat sama txt sat. Ada value-nya $sat, name-nya txt sat. Udah? Lah. Oh, pasti lemot lah. Oke. Sama kayak tadi control home. Ya, cuma ganti-ganti gitulah nih. Ha. Nama pro jadi txt sat. Ini sat. Dash tuh misalnya kayak gini, berarti DSK txt dash. Lah, cari deskripsi. Mau kebalik pun tidak masalah nyobanya. Nah, di sini berarti txt dash sudah ada emang. Nah, di sininya dash k, jangan nama pro lagi. Dia bukan value. Udah sih. Yang variabel tuh ada $, ya sekali lagi lah ya. Itu tanpa txt. Yang name dengan txt. Sudah? Sampai ini? Belum? Udah, sip. Kita lihat pelan-pelan, cai-cai ya, kita lihat pelan-pelan. txt KD Pro beres. ID-nya udah, nama Pro udah. Kategori SL Cut. Nah, SL Cut, $cut-nya kan belum nih, nanti $cut. Dia ada butuh penanganan khusus. Terus HRG ke name harga tadi nih di sini nih. TXT harga, TXT HRG, TXT stok. Nanti dia jadi stok. Sat, TXT sat. TXT dex, dex. Lengkap udah. Nah, kalau sudah, selanjutnya seperti ini. Di insert, Ctrl F insert lagi. Konsentrasi ya. Udah. Nih ya, bagian ini ya. Biar berwarna, saya kapitalin aja. Nah, biar kalian lihat perbedaan. Konsentrasi, di sini yang bagian pentingnya. Query nyimpen pasti insert into nama tabel. Oke. Di sini ini adalah nama field. Kalau yang sekarang nih dia hanya nyimpen di dalam satu field. Biar lengkap gimana? Ini cara cepatnya. Konsentrasi, buka PHP buka PHP-admin. Buka PHP-admin, klik browse untuk tabel produk. Yo. Klik browse untuk tabel produk. Lalu
Lah, klik browse untuk tabel produk. Udah. Nanti dia ada kolom-kolom kayak begini. Ada. Kita copy blok ini, di copy. Untuk apa? Biar kita tidak payah ngetik, tujuannya itu. Copy. Sudah. Lah. Nah, kenapa? Saya ulangi ya. Kalau yang sekarang insert into-nya hanya satu fill. Kita mau sebanyak itu fill-nya. Iya kalau cuma 7. Kalau dia udah puluhan, leteh kalian ngetik satu-satu. Ya itu cara tercepatnya. Paste di sini ya. Udah? Yuk. Ini awalnya insert into nama tabel, nama pro kan? Satu kan? Di dalam nih kita pastenya. Nah. Udah? Insert into nama tabelnya. Ada kata-kata values. Ini saya kasih pemisah nih biar kalian gampang lihat nih. Nah, kayak gini. Ini nih hasil paste tadi. Udah. Sebaiknya jangan ngetik karena meminimalkan kesalahan. Dapatnya dari mana? Dari ini nih tadi tuh. Oh, di copy. Di paste lah. Kalau udah paste belum selesai sampai itu, mesti kasih koma, 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 koma. Karena tiap pemisah fill dia makanya koma. Silakan posisikan kayak gini, ada koma, koma, koma. Untuk apa komanya? Untuk misahin antar fill, antar kolom. Koma, 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 koma lah. Iya, koma, koma, koma. Pakai komputer kampus lebih lemot toh. Weh, sedih jadi yo. Nggak kesel deh. Apakah sudah? Oke. Sekali lagi usahakan jangan ngetik ya, tapi banyakin yang kopinya. Kita nambah tinggal yang kurang-kurangnya aja. Kenapa saya kasih enter gini biar kalian gampang ngelihatnya. Udah? Sampai ngasih koma udah? Nah, kalau sudah, konsentrasi. Ini penjelasan selanjutnya. Kalau NM Pro, dolar NM Pro, ini kalau dia hanya sebiji filenya tadi. Berarti kalau mau banyak gimana? Ini, copy. Nih, mulai dari kurung sampai tutup kurung, copy sebaris. Sudah? Baru ngopi dulu. Ctrl C. Sudah ya? Kalau sudah, yang dalam kurung di bawahnya ini, blok, kita paste. Kan nanti ngopi. Kita paste. Berarti sama dia. Yang sisanya ini jangan diganggu gugat. Yang sisa ini jangan diganggu gugat. Error dia kalau kalian hapus. Saya ulangi ya. Saya ngapain tadi itu? Jadi saya hanya mengganti yang dalam kurung yang ini. Lah. Pastein. Sudah? Loh. Loh. Ingat ini memang lebih, artinya tutup yang ini. Sudahkah? Jika sudah, double klik KD Pro yang bawah ya, kasih tanda petik. Kita di Sublime tuh dia bisa langsung nutup otomatis ya depan belakangnya. Jadi saat dalam keadaan ngeblok, tekan tanda simbol petik tunggal. Tuh, kayak gitu tuh. Nama Pro gitu juga, ulangi. Truk, truk, truk. Hati-hati ketumbur kata kalian. Nah, ini tek tek tek. Nah, ini. Nah, cuma double klik, kasih petik dia otomatis. Double klik, tekan petik. Dia kiri kanannya nanti otomatis. Sudah?
supaya apa? Sekali lagi meminimalkan kesalahan. Jadi tidak mungkin, Pak, aku lupa nutup. Kenapa? Padahal saya udah sampaikan tadi kan caranya. Udah sampai ini? Nah, jika sudah, di depan-depannya tambahin dolar. Bukan arti mata duitan, ini variabel ya sekali lagi ya. Nah, dolar, 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 dolar. Ya, di depannya tambahin dolar, dolar, dolar. Sudah? Konsentrasi ini. Coba kalian sambil renungkan apa yang saya bilang. Yang saya kasih tahu di depannya tambahin dolar. Sudah? Belum. Lah? Belum. Jangan langsung dicoba nih, bisa error. Sudah? Lalu anak-anak. Nah, kalau sudah, begini logikanya. Konsentrasi ya, dengerin. Yang putih-putih ini nama field di tabel produk. Apa maksudnya kayak gini? Tabel produk nih di database Lulu, tabel produk punya nama-nama field. Nah, ini nama field nih. Oke. Dia nama fieldnya berarti yang ini sampai ini. Oke. Yang ada dolar-dolar dibilang variabel. Nah, sekarang gini logikanya sambil berpikir ya. Kode produk itu apa variabelnya kita? Hah? Hah? Ada yang tahu? Ya udah, ada tahu. Variabelnya adalah ID. Ngapain? Nih, kita itu tadi ada bikin ide-ide tadi tuh. Udah. Yo, berarti ubah. Yang pertama jadi ID. Serius ya, nih yang kita bikin cemni nih tadi tuh. Nih kan ID nih. Udah. Berarti kita mau nyimpannya si ID itu yang jadi kode produk. Sudah? Yang kedua, nama produk. Lah bener loh itu variabel ya. Nama produk adalah nama pro. Udah bener, udah sama. Oh, harga lah sama. Stop. Nah, yang ini lah sama loh. Kode kategori. Kode kategori itu apa yang disimpan? Cat. Oke, namamu siapa? Hah? Vita? Oh, Novita. Sorry. Amal ibadah. Novita Wulandari. Kata Novita. Kesian gak Novita deh apa ya? Novita Wulandari. Amal ibadah. Tahu variabel yang digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Benar. Yang digunakan mana tadi itu ya? Nah, di sini nih. Yang digunakan adalah cut. Kenapa sih cut nih? Si cut. Bukan Catalin ya. Cut kebetulan variabel cut untuk select cut kategori. Nah, sampai ini udah belum? Jawabannya udah. Yuk kita coba. Simpan. Simpan. Lah. Waktunya kita coba. Enter. Coba ketik. Pak, tunggu. Cai, kata kalian. Ngapain gue cemning nih ya nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Hah? Calvin apa? Nggak. Oke, jawabannya kalau kalian nemuin error notice, dia cuma ngasih tahu, udah kenal kayak HRG itu apa. Kita padahal pakai value-nya HRG. Nah, biar tidak terjadi kayak gitu gimana? Ini caranya. Copy dari nama pro ke dash. Ini cara enaknya ya. Copy nama pro ke dash, deskripsi, udah. Dia tuh intinya tidak kenal, tidak kenal maka tak sayang. Oke, kita copy, udah. Ini kan terjadinya kalau udah nyimpan. Nah, kita perlu ngasih tahu dia kayak gini nih. Nama pro adalah kosong untuk awalnya. Berarti kita kasih enter sini, rapiin. Iya, saya bilang tak kenal maka tak sayang tadi itulah.
Ini ya. Nama Pro kalau kalian lihat sudah ada dia. Oh, berarti kan ini nama Pro nih. Oke. Berarti yang ini saya hapus. Oh, lah. Sisanya yang dolar pos ini saya cuma ganti begini, 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 dan begitu. Lah, dicoba lagi. Harusnya error notasinya udah hilang. Kenapa? Dia butuh deklarasi awal biar kenalan dulu, biar ada ciga. Aku harga nih awalnya nol loh, tidak diisi. Ya, itu dia lah. Minimal kita ngasih tahu dia. Ngerti? Oh lah. Nanti kalau udah begini, hasilnya yang notice nih harusnya udah nggak ada. Ya, karena nilainya nggak ada nilai awalnya. Kalau sudah, baru kita isi nama produk pemutih ketiak. Kategori pakaian, jangan. Deh tuh, jangan pulsa lah berarti. Pulsa as 10.000. Produk digital. Harga 12.500. Stok 50 lah caca. Satuan per gram PCS lah. Deskripsi gesek aja, nanti panggil 888 lah. Ini tidak boleh, tidak perlu sama dengan saya ya, masing kalian ngetik apa. Udah yang kayak gini disimpan. Jeng jeng, udah kesimpan belum kira-kira? Tahunya tinggal cek browse. Udah, PR 001 gesek aja, dan 8 lah. Di bawah lah juga tuh ada tuh, karena saya udah sempat nunjukin kan bikinnya ini gimana nih. Lah, yang kalian berhasil nyimpan? Berhasil. Ada yang enggak? Apa diam deh? Amani sudah. Nih, yang berikutnya mau saya kasih tahu ini. Yo, anak-anak. Dia kan udah berhasil nyimpan nih. Harusnya kode berikutnya berapa? 02. Tapi otomatis ngapain? Ya, karena coding kita belum ada jawabannya. Oh enggak, kita perlu bikin coding. Jika dia sudah ada record, apa yang dikerjain? Nah, pastikan yang nyimpan tadi udah berhasil dulu. Tapi kalau udah nyerah, nanti nonton video aja. Aman nih apa masalahnya? Udah. Yang pakai bando namanya siapa? Kena lalu. Oke, aman berarti kena. Kita lanjut ya. Nyimpan udah berhasil. Berikutnya mesti ngapain? Kita mesti ngasih percabangan di mana jika jumlah recordnya sudah mulai ada, yaitu minimal 1. Mesti ngapain kalau sudah ada? Berarti kasih di sini enter, copy, paste, kasih else yang di atas ya. Jika ini kan kalau coding, jika jumlah record adalah 0. Nah, yang ini kita tambahin di atas 0. Jika sudah ada record. Ini jika belum ada record. Nah, ada percabangan 2 ini. Satunya saat dia 0, belum ada isi recordnya. Satunya lagi jika dia sudah ada isi. Oh, enggak. Kalau ada isi, berarti dia harus nyari nilai paling tingginya berapa. Codingnya apa? Sabar dulu. Kalian pastikan ngetik gitu aja dulu. Kasihin space di situ. Wah. Saya ngasih space tuh pakai tab ya, jangan pakai spasi. Apakah sudah? Lah. Lalu cuma ini nih didapat dari mana, ngopi yang ini ya. Tinggal tambah else dan simbolnya ganti jadi lebih besar. Lalu
Nah, kalau sudah, ini mainnya biar lebih asik, kita ke PHP admin dulu. Ke PHP admin lah. Yang ini nih, yang pastikan udah nyimpan tadi lah. Klik edit inline. Klik edit inline. Sudah? Lah, lah. Bintangnya diganti dengan KD Pro. KD Pro. Bintangnya ganti dengan KD Pro. Sudah? Di Go. Apa yang terjadi? Gini nggak yang terjadi? Ya, yang aman nih. Yang kena. Apa yang terjadi? Oh, kena. Apa yang terjadi? Jadi yang bintang ganti ke KD Pro ya. Dia akan nunjukin hanya kolom KD Pro. Udah? Nah, kalau sudah kita lanjut nih. Hah? Emang kamu sudah ada record awalnya? Record produknya udah ada belum? Tidak ada lah. Jadi, aduh, dan ada dulu. Wow, ya. Kita lanjut ya. Ngapain kosong? Karena tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Saya hanya butuh 4 digit angka yang di belakang nih untuk dibandingkan. Jadi dibandingkan tuh antara apa? Antar angka, bukan antar teks. Siapa yang paling besar? Taunya ya angkanya. Oke, berarti saya perlu ngetik substring di sini. Sub str KD Pro cak-caknya 2,4 cak-caknya. Coba. Select sub str dalam kurung KD Pro, 2,4. Kalau udah di Go, lihat apa? Ini nih sebenarnya sama dengan kalian belajar Excel loh. Ada namanya fungsi mid, ada fungsi right, ada fungsi left. Ada tidak belajar aplikasi perkantoran kemarin? Ada ya. Berarti masih ingat lah ya. Oh lah, bagus. Di Go ya, hasilnya. Di Go. Well, ya apa hasilnya? Nah, diam-diam. Hasilnya itu cuma R. Hah? Apa jemni-jemni ini? 007 lagi mendingan udah. Ini R00. Padahal saya mau ngambilnya 0001. Berarti ini kurang. Berarti 4,4. Hasilnya 001. Udah. Sampai ini. Yang mulai dari indeks keempat diambil 4 biji. Sudah? Sama kayak mid yang saya bilang di Excel tuh. Nggak ada deh. Anak-anak nih. Nggak, yang lain? Diamnya artinya nggak apa? Nggak nggak. Nih cak nih, oh Zahra nih, saya sama dengan mid gini. Mid tuh apa? Bukan mid test ya, mid untuk ngambil nilai tengah sama dengan substring. Zahra yang saya ambil. Ngambilnya mulai dari berapa? Cak-caknya mulai dari 1 ya. Sebanyak berapa karakter? Sebanyak 5. Keluarnya apa? Keluarnya ngapain pecah jam tuh? Nah, kita ngambil salnya aja ya. Berarti kita hitung 5, 6, 7. Ya 7 diambil 3 dong kalau ngambil sal. Enggak? Bener ya? Ngapain tulisannya cuma sal? Karena cuma ngambil mulai dari karakter ke-7 sebanyak 3 biji, 3 karakter. Keluarlah sal. Oh. Oh. Lanjut ya, udah ingat ya. Ini nih sama dengan substring barusan nih. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Ini kita udah tahu yang diambil adalah nomor ini. Selanjutnya kita bandingin. Iya, kalau cuma satu record. Kalau recordnya banyak, oh enggak? Berarti kita perlu nambahin di sininya nama Pak Max. Max. Buka, tutup. Sekarang yang terbesarnya berapa di antara angka-angka itu? Ya karena cuma satu barangnya, ya satu itu yang paling besar. Kecuali ada yang dibandingin. Enggak maksudnya. Sip.
Yang lain? Pakai max, max MAX, buka kurung, tutup kurung di ujungnya. Lah, Zahra, udah? Keren Zahra nih. Jika sudah, kita tahu yang paling maksimal berapa, ya nggak? Berarti nilai selanjutnya apa? Logika ya. Benar, ditambah satu. Nilai selanjutnya yang dari terbesar ditambah satu, itulah nilai selanjutnya. Plus satu di go. Hasilnya 2. Nah, berikutnya kita mau menggunakan query ini. Intinya query ini kita perlu dicoba di sini biar kalian ada gambaran. Udah sampai ini? Intinya kita udah dapat nilai angka 2, nilai angka 2 nih yang jadi PR berapa tadi. Nah, caranya gimana? Kopilah result dan row. Lah, Pak, banyakin namanya ini pening kepala teman nih sama-sama. Nah, kita rename kali ini. Copy lah. Di copy. Sudah. Lah, yang mana nih? Nih. Makin lama ya laptop kau. Tengah pala. Lah, lu betul dari penyakit hati yo. Lah yo, di sini kalau udah copy berarti di iya dong, centu bayi. Ha. Udah? Kita ganti untuk apa nih? Misalnya query max ya. Qmax. Berarti ini data max ya. Saya cuma ngubah ini dengan mengcopy yang di atas ini. Kenapa ngopi-ngopi sekali lagi ya biar gampang tadi tuh. Kalau udah nggak error ya tinggal di copy. Udah sampai ini. Ini. Lalu jika sudah kita kembali ke PHP admin tadi. Kembali ke PHP admin, kan query kita sudah ada tadi tuh deh. Ini nih, ya enggak? Berarti tinggal di gampang copy. Lah, ngopi nih. Kalau susah ngopinya edit inline baru diambil copy. Taruh di mana? Taruh di beginian. Mana tadi tuh ya? Nih, taruh di sini nih. Yang max tadi udah paste. Nah, kalau mau lebih bersih, ini nih bisa dihilangin simbol ini. Nah, udah sampai sini. Nah, Pak, N tuh sebenarnya bisa ada diganti dengan yang lain, bisa aja. Nih kita coba nih. Setelah plus 1 kasih spasi. Lah, Amani. Kena. Ya. Ya mau kena juga nggak masalah maksudnya. Ya, sudah. Maksudnya bebas, tapi usahakan jangan mengandung spasi. Mau ngetik EK juga boleh EK. Sudah? Sudah ya. Kalau sudah, coba sekarang. $ID adalah objeknya datamax si EK ini. Nah, jadi kalau di sini saya nulis EK, di sini EK, jangan Julia apa itu? Jangan Juliani. Hah? Eka apa namanya dia emang? Eka Juliana. Kristina apa? Kristina Eka Juliana. Oh Juliana emang berarti. Nama orang terpleset semua, udah gile ya. Udah yang ini? Hasilnya apa? Si Jaduri hasilnya apa Jai? Oke. Calvin udah keluar? Apa?
Ya, 2. Berarti udah benar kan? Lalu, hasilnya tuh angka 2. Kenapa angka 2? Sesuai kayak inilah yang kita jumpai tadi. Oh, enggak? Ada tapinya. Kalau di sini keluar angka 2, nah, berarti kan nomor urutnya harusnya PR 000 baru angka 2. Kita masih kurang dikit. Nah, caranya seperti ini. Konsentrasi ya. Berarti yang sekarang ini belum bisa dianggap sebagai ID. Kita tampung dia di variabel dulu lah. Si Max adalah si Eka. Berarti kita perlu ngasih dia percabangan. Jika, akhir jika. Nah, ini ya yang baru ya. Jika, akhir jika. Udah. Jika Max ini nilainya masih di bawah 10. Di bawah 10 itu berarti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 termasuk nggak? 1 kita udah nyimpan, berarti 1 dia nggak dihitung. 0 juga termasuk, minus juga termasuk. Nah, nggak dihitung. Jadi jumlah record 0 baru. Ini juga record di atas 1 baru dia nggak no. Udah yang ini? Udah siap? Kalau dia di bawah 10 artinya $ID ini, oke, $ID ini angka 1 kan udah nggak mungkin tuh. Kita tahu tadi tuh si Max tadi isinya adalah angka 2. Berarti kita tinggal gabungin dengan si Max, yaitu depannya PR minus 03 kali Max. Dengan mengaca si Max adalah nilai maksimum yang udah ditambahin 1. Sudah? Nah, kalau udah dicoba yang ini. Harusnya udah keluar. PR 002 harusnya. Udah? Lalu anak-anak, Feby Wulandari udah belum? Oh lah. Tetangga Feby namanya siapa? Tetangga Feby. Nah, Grady sudah? Belum lah. Berarti si Meliana yang udah nih. Belum lah. Si Kena. Wih, Kena nggak nyaut, dipanggil Kena. Lalu apa tadi? Kena. Emang saya nyebut apa tadi? Oh lah, marah rupanya. Yuk, kita lanjut dong. Udah belum yang ini ngomong-ngomong? Hasilnya apa? Hasilnya beginian nih hasilnya. Dia nambahin tulisan PR. Oke. Kenapa pacak centuh? Ya karena kita memang bikin codingnya jika di bawah 10 tambahin beberapa digit depannya. Oke. Ini nih masih kurang. Kalau dia udah sampai 10 gimana? Nanti lebih dong dia. PR ada 3 kali ini. Ya nggak? Caranya gimana? Ini lebih gampang deh kalau udah jadi 1. Tinggal di copy. If dan ini sebarisnya tinggal 2 barisnya tinggal di copy. Udah. Kalaupun ketinggal usahakan ketik dulu aja. Yang penting kalian tidak terlalu banyak nanti saat nyoba lagi. Udah kayak gini. Di paste, di paste. Jangan lupa kasih else. Ya, and if-nya cukup sekali di mereka nih. If, else if, and if. Udah. Apa yang mesti dilakukan? Nih. Tadi itu kan di bawah 10, 0 3 ya enggak? Kali ini 0-nya coba di-cut, pindahin ke atas. Di bawah 100, 0-nya 2. Di bawah 100, 0-nya 2. Udah? Berarti kalau udah, tinggal copy lagi. Nah. Sekarang 0-nya dipindahin lagi, naik di bawah 1000. Berarti 0-nya 1. Sampai lah kayak gitu diulangi lagi sampai lango. Nah,
Nah, ini dipindahin ke atas. Habis sudah. Jika di bawah 10.000 ya 10.000 berarti 99994. Jadi kita bisa menampung si produknya sampai 9.999 produk. Udah ya, gampang kan? Nah, nanti bikin nomor invoice, bikin nomor apa transaksi ya caranya mirip-mirip kayak gini. Nomor surat, misalnya kode Romawi dari bulan 8 apa, misalnya tinggal ditambahin nomor urutnya berapa. Oh, nah, sampai ini sudah. Intinya cuma jurus copy paste, copy paste, copy paste. Nah, kalau sudah, ya waktunya kita nyoba lagi. Itu disimpan, coba produk kedua. Behel. Aduh, ya ampun gitu ya. Yang murah kok. Karet lah, bukan behel lah. Salah. 30.000. Karet bukan behel lah. Salah. Satu ada renteng. Isi deskripsi. Dipasang sendiri. Oke. Jadi simpan ya. Apakah kesimpan? Hore, ternyata kesimpan. Yang kalian kesimpan? Yang error langsung kirim ya. Errornya apa? Kita lihat. Nah, apa nih Ahmad Diva nih? Oke, senang. Ada yang mau tanya? Nggak ada kan? Berarti aman. Nih, yang saya kan udah kesimpan nih dua nih. Yang kalian udah kesimpan belum? Udah? Lalu? Intinya script simpannya udah berhasil sampai ini. Nomor otomatisnya juga udah. Nah, yang kalian udah belum? Lagi ngetik apa ya, Kak deh? Hah? Oh, nah anak. Kalian ngetik apa? Apa yang mau dilihatin lagi nih? Saya screenshot aja deh ya. Saya screenshot. Saya kirim ke grup nih. Mana tuh screenshotnya? Nih. Kalau sudah kita mau bahas tabel yang di bawah tuh. Ya, apa yang mau ditanyakan? Lalu. Oke, ini saya kirim ke channel. Nih. Cara pakainya. Oke, ini kan udah saya kirim nih. Jangan klik ini langsung, payah ngezoom tapi klik kanan, pilih show in folder. Oke, terbukalah folder gini, baru kalian buka. Nah, baru di zoom, nanti detail kok dia. Tuh, dia nggak ngompres kayak si WA. Oh, nah tuh kelihatan kodenya memanjang sampai ke bawah tuh. Dah? Sudahkah? Kalau sudah kita mau bahas ini nih, isinya. Si Nindi ini kenapa nih? Nindai. Apa ya nih? Nih, kamu screenshot kode bagian kategori produk nih. Nih, kode bagian kategori produk. Yang ini nih, kan ada tulisan pilih kategori. Nah, bagian ini nih kamu screenshot nih. Bagian pilih kategori produk, ini di screenshot. Saya ulangi ya. Nih. Jadi siapa namanya Neo? Siapa namanya? Oh, ayo nih, yuk. Kakak kan ngeklik ini nih panjang nih, tidak keringo. Klik kanan, show in folder. Lah, bukan link pakai laptop. Intinya perlu di download dulu, di view di galeri atau apa gitulah. Nah, baru buka, baru di zoom, harus kelihatan saya. Ya. Jangan lihat dari si Telegram langsung. Nindi mana Nindi? Oh, lah.
Yang lain? Yang Nindi ini pasti penyebabnya ya di query untuk kategori produknya. Makanya dia stop di sini. Dia nggak ngeload sampai ke bawah karena ya masih kurang. Yo, jadi tak Nindi. Oh, oh. Ya udah, kami lanjut lah berarti ya. Yuk, kita lanjut. Yang perlu dilanjutin adalah tabel. Yang namanya tabel ya berarti di bawah form. Udah? Konsentrasi. Apa yang perlu kita lakukan? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Di bawah ini, ya bener lah ini. Nomor 1, 2, 3. Berarti nomor urut. Yang kita nomor urut udah bener ya. Udah. I plus plus ini nomor urut. Yang kedua, kategori. Kategorinya di sini sembako. Oh, nah. Yang di kita PR001. PHP ya enggak? Nah, gini ceritanya. Kita harus memahami konsep relasi antar tabel. Nah, yang tabel produk adanya nama begini, kategorinya hanya angka 8, hanya angka 2. Konsentrasi, ini perlu penjelasan lebih detail ya. Lihat nih, ini tabel produk, ini tabel kategori. Kalau kita lihat secara gambar LRS, antara kategori dan produk dihubungkan oleh kategori. Nah, ini perantaranya berarti. Di mana kategorinya kode card-nya sama dengan produk kode card. Oke. Baru kita ngambil nama kategori. Sip ya. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Jadi, query select bintang from tabel produk ini, bintangnya ini, nah, biar cepat, kita sebutin kayak nama yang saat insert tadi. Yo, balik ke insert. Ctrl F lah biar cepet. Insert. ini nih di copy nih. Ngapain di copy? Ya biar cepat tadi tuh. Di copy udah. Yang bagian insert yang ada KD Pro sampai apa tadi di copy, udah. Ctrl F kata-kata tabel. Nah, di sini nih dia nih. Nih ke bawah nih. Nah, jadi bintang di tabel produk yang untuk tabel kita pastein. Udah? Sampai ini sudah? Ngepaste gini sudah? Bener ya? Jika sudah nih from-nya saya penggal aja kayak gini ya, biar gampang lihatnya. Select kayak gini, udah? Lalu? Lalu? Kita, hah? Kita, di bawah dia, kalau nih. Kalau ngeliat gambarnya, bukan gambar ya, ngeliat tampilannya pun tahu formulir di atas, tabelnya di bawah. Berarti coding tabel ada di bawah. Yang ada TR, table, head gini nih, itulah tabel. Tabelnya. Sudah? Sampai ini sudah? Ngepaste ini kan bintangnya ganti dengan ini ya. Kalau sudah, kita aliaskan tabelnya biar gampang. Tabel produk kita aliaskan dengan P. Lah. Tabel produk kita aliaskan dengan huruf P. Sudah? Untuk apa? Karena kita mau berelasikan dengan dua tabel ya. Lalu mengaliaskannya cukup spasi kasih P. Udah? Lalu nah, biar kolomnya tidak ambigu, kita tambahin di sini P titik. Jadi masing-masing di depan nama field P titik. Maksudnya apa dari tabel itu? Kenapa? Nanti dia ambigu kalau nggak disebutin kolomnya, terutama untuk KD-card. Jadi P titik. Sudah? Lah sampai ini? Nah, oke, silakan. Intinya P titik nggak ada spasi ya. Tabel produk dialiaskan dengan P, berarti P titik. Pak, kok nggak P titik pacak nggak? Boleh selama PKD kategori tidak disebutkan. Nah, nggak maksudnya? Ya udah biar cepat ya, biar cepat.
Biar cepet ya. Biar cepet saya hapus aja PPP-nya. Nih, daripada kalian bingung alias apa ya, alias ya nggak? Selama KD kategori tidak disebutkan, ini akan menyebabkan ambigu nanti. Ini berarti hapus ya, koma KD kat dihapus. Udah? Itu tujuannya biar nggak ambigu sekali lagi ya. Kenapa saya hapus? Kalau sudah, ini kasih koma setelah nama produk, berarti kelanjutannya adalah tabel kategori. Darinya tabel produk dan tabel kategori. Ini barang harusnya udah pernah kalian pelajari di mata kuliah basis data. Ya di sini hanya sekedar ngulangin. Syaratnya yang saya bilang tadi, apa yang dimiliki oleh tabel produk dimiliki juga oleh tabel kategori. Apa yang dimiliki KD, ya penghubungnya mereka inilah KD kat ini dengan KD kat ini. Berarti kode kat yang ada di tabel produk akan sama dengan tabel kategori KD kat ya. Karena sudah terhubung klop, nah berarti kita bisa ngambil atributnya si kategori yaitu nm kat. Oke, dengan syarat kalau nggak mau pakai alias-alias, kita jangan nulis yang dia sama. Yang kode kat itu nggak boleh ditulis di sebagian select. Berarti di sini kita bisa nambahin tadi itu nm kat. Nah, itu ya syaratnya kalau nggak mau pakai alias. Kayaknya lebih simpel gini lah kayaknya. Oh, enggak? Oh, ayo pakai gini. Di mana tabel produk KD kat adalah tabel kategori KD kat sama. Ini perantaranya. Makanya itu dibilang key yang menghubungi relasi. Nah, mungkin kalian akan nemuin juga yang tulisan inner join, left join kayak gitu tuh. Sama sebenarnya maksudnya dengan ini. Nah, biar tetap satu bagian ini saya kasih di sini. Nah, jadi ini petik ketemunya petik di sini. Udah sih. Berarti untuk menggunakan nama kategori di kolom kedua, tinggal lah. Tinggal nama kat ini ditaruh. Sesimpel itu. Bisa? Bisa. Coba dites. Itu yang NM Pro di dua apa? Kan saya main copy-copy aja itu. Memang belum beres. Yang beres tuh kita baru mau beresin kolom keduanya. Kolom kedua apa? Kategori. Baru sampai nama kat. Ada? Yang kolom berikutnya memang kita belum beresin ya anak-anak ya. Kita baru bahas sampai nama kategori yang ceritanya tadi. Cuman nih biar nama kategori itu muncul. Padahal kita sedang di tabel produk. Nah, biar muncul kita mesti merelasikan dia. Lah sampai ini. Yang sudah tinggal dicoba. Si Calvin belum. Error. Ya udah, saya coba yang saya ya. Apa sih keluarnya yang saya nih? Jangan-jangan error. Kan kata kalian enggak? Kita lihat. Tabel produk, kategori praktikal dan kebutuhan mandi. Ternyata benar. Yang kalian keluarnya apa? Hah? Yang error ada nggak? Coba tanya di grup, saya cek lagi. Yang Nindi ini jadi ngirim kode ya? Apalah sudah? Emang lu sudah ngetik tadi ya? Oh, lah, yang mau nanya siapa berarti? Nggak ada. Penjelasannya apa? Sekali lagi ya, nama kategori ada dari tabel kategori. Yang lainnya ada di tabel produk. Kita bukan antinya, syaratnya kalau mau pakai cara gini, nggak nyebut nama alias, jangan nyebutin sekali-sekali yang
sama. Jadi dia ambigu, bingung. Hakikat yang mana kata dia, yang kategori atau produk. Kalau mau nyebutin berarti kasih alias ini lengkap. Udah? Ini nih kalau kalian kurang paham, lihat-lihat lagi materi kalian belajar basis data kemarin apa. Ya, karena skripsi itu udah gabungan, ya nggak? Ada analisa, ada perancangan sistem, nanti ada basis data, ada web, ya salsabila ya. Nggak ngapel aku manggil Kena kak ini, kalau salah boleh, aku salsabila lah lo kak. Salsabila kan nggak salah. Apakah sudah? Wah, Gusti Rinaldi sudah? Wah, nanti tanya sama Salsabila ya, Gusti ya. Oke. Yang lain? Apa? Pak, dari yang awal, dari awal itu kan dari awal yang awal tuh Pak yang itu Tuh, yang ada NMO terus SM Pro. Terus? Banyak yang Pro ada di mana-mana nih. Pak, ngapain dia baca yang berapa? Hah? Udah baca nomor berapa? Nggak baca nama database? Emang tuh apa nama database? Yang kategori dulu. Hah? Nama database apa nama tabel apa nama record nih? Emang kalah adilum tabel produk kan nih? Loh, Lah, untuk apa kita bagi? Kategori lu mati, karena minta. Oh, padahal yang mana minta nih, ku kirim mau. Oh lah, ku kirim mau. Tabel kasir udah usah kan? Oke, mana tombol go? Create table. Copy di sini. Lah, tinggal paste ke SQL. Habis itu di go. Lah sudah lah haruslah. Cuman nih baca di tabel kategori. Padahal kategori yang dipelajari dulu. Ha. yang itu Pak, yang awal yang XT, NM Pro, itu bawah Ngapa itu? yang berubah apa ini? Hah? Ini yang diubah sesuai nama-nama mereka. Dekat codingan yang bawah-bawah tuh Insert into. bukan pas dari yang misalnya yang XT, NM Pro terus di kontrol Oh, Ctrl F gitu ben nih TXRM Pro apa itu miliknya dari nama produk. Kalau kategori apa namanya SLK. Kalau yang berikut harga TXT HRG di name gitu ya. Name kayak yang ada dolar-dolar. Oh, yang lain? Saya selesaikan ini aja deh ya. Kolom-kolom ini ya. Kalian pahami konsepnya deh. Kalau udah paham konsepnya udah enak. Konsentrasi ya. Kategori udah keluar. Kodenya kode apa nih? Yuk Amani, konsentrasi Amani. Kode apa Amani? Yang ini kode apa? Iya, kode produk. Berarti kita mau kolom yang ininya adalah kode ini kode produk, bukan nama-nama pulsa gini kan. Nah, berarti caranya kalau mau ada kode produk, kan di tabel tuh tersangkanya. Ini jangan nama pro, tapi KD Pro. Ora, tinggal kita simpen. Kan ketiga dia kolomnya. Ketiga kita mau kode pro, berarti kode pro udah muncul. Nama produk udah bener. Yang karet behel nanti udah saya tambah kan. Harganya belum benar. Ora, biar benar gimana? Ya kolom harga atau apa namanya? Kolom harga HRG, berarti copy setelah nama produk. Di hello. Udah keluar kan harganya? Ada tapinya, ada tapi. Kita lihat tapinya ya. Di sini setelah nama produk ada persatuannya. Ada garis miring satuan. Berarti caranya gimana? Berarti kita tinggal tambahin garis miring, tinggal copy beginian,
tinggal paste begituan. Yang ini garis miring. Satuannya apa? Sat ini kan. Copy, paste, simpan. Kita tinggal bukan di sini, salah. Di sini ya. Reload. Satuannya udah. Yang belumnya apa? RP. Nah, RP ini gampang. Kita tinggal nyari fungsi rupiah. Dia pakai number format segala macam. Nah, gampangnya gini, kalian lihat aja, mumpung waktunya juga udah hampir ini ya. Kalian lihat saya aja, nanti kalian tinggal terusin ya. Konsentrasi, lihat ya. Bagaimana biar ada RP kayak gini? Gampang. Cari aja tulisan fungsi rupiah PHP. Boleh dari malas coding, boleh dari Masroot kalau kenal Mas ini. Nah, kalau tutup kurung boleh, intinya cari aja apa. Nah, fungsinya modelnya seperti ini nih kalau fungsi. Cara makainya di copy. Ya, tinggal kalian lihat aja. Kalau kalian ingat awal-awal kita punya file config, sebaiknya di file config nih. Nah, kalau nambah fungsi, jadi nggak kemana-mana, tetap bisa digunakan. Rupiah, angka, RP, titik, nggak ada spasi, number format, angka, 2 digit di belakang koma. Nah, ini berarti dia ada pemisahnya, ada 00. Saya kan nggak mau, berarti saya kasih 0 nih. Biar nggak ada koma 00. Oh, boleh. Coba, cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang. Ini kan nama fungsinya rupiah. Jangan ganti rapi. Boleh telah jadi rambutan. Oh, nih rupiah berarti di harganya ketik rupiah. Lah, segampang itu udah. Nah, kita coba, bener nggak? Tinggal kita reload, jeng. Udah bener. Nah, kok di sini titik kuna ada spasi lah Pak? Tidak mantep bener ini. Yang saya ada spasi ya. Berarti kalau mau ada spasi, tinggal kita di fungsinya kasih spasi tadi loh. Harusnya gampang lah ini. Nah, tinggal kalian ikutin instruksi saya. Bagaimana koma minusnya itu? Ketik baik di sini. Nih, sebelum garis miring koma minus. Simpan koma minus. Apa hasilnya? Koma minus. Beres kan? Stok. Ya, stok pun gampang. Tinggal kita tulis di sini sesuai nama stok, simpan. Apa hasil stok? Udah di sini habis lah, ya nggak? Nah, hapus caranya gimana? Paling ubahnya itu kita di pertemuan selanjutnya sambil finishing untuk foto produk, untuk upload minimal. Karena apa, karyawan udah sama nanti levelnya. Karyawan ini kan ya tinggal ngisi aja, ya nggak? Ini sama, nggak perlu di inilah saya lewatin pembeli. Nah, pembeli ini paling status ini pun dari yang kayak kategori itu. Harusnya udah inilah, cuma ngupdate aja ini sifatnya. Jadi dua ini nanti kita skip, finishingnya sama kalian apa UTS jelasnya itu di pertemuan selanjutnya itu ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan tadi sekali lagi di produk. Yang paling gampang tuh ngerjain hapus dulu. Kita lihat ya. Intinya ini kalau sudah kan ini format tampilan aja nih. Konsentrasi ya. Ngapusnya gimana? Carilah Ctrl F, hapus ya, kebetulan di bawah ini sih. Yakin hapus nama produk. Produk action delete, ID-nya adalah bener nggak ID-nya adalah kode produk? Itu yang perlu dilihat. ID-nya adalah kode produk. Udah bener kok ini. Berarti kita tinggal Ctrl F, hapus atau perintah delete. Nah, karena query-nya delete ini. Delete from tabel produk, well kode produk sama dengan ID. Ini sih udah bener. Udah. Berarti kalau udah bener ya tinggal kita eksekusi, tinggal kita tes. Bener nggak dia bisa ngapus? Klik, hapus karet behel gigi, karena produk yang menyesatkan, misalnya kita hapus kan, di oke. Kalau udah hilang, ya udah bener. Berarti hapus udah usah dibahas, kan? Karena apa? Kita sebenarnya udah ngubah yang kategori sebelumnya kemarin tuh. Yang ini ubah. Nah, yang ubah nih paling agak panjang. Ya. Kalian maunya sekarang agak menderita dikit, yang berikutnya agak santai.
Kalau gini lah ya, karena kan 18.20 tuh paling akhir kan. Saya tunjukin lah ya, ubahnya nih ya. Kalian tinggal praktekin dari video. Konsentrasi, ubahnya apa? Harusnya sama. Tapi lihat nih, ada yang nggak tampil. Oke. PR001. Sebelum itu saya entry baru lah, sebelum itu. Nama produk jangan behel lagi. Sabun Lifebuoy. Cak-caknya itu, cak-caknya. Kebutuhan mandi. Mahal, 35.000. Stok 10. Satuan. PCS lah. Untuk mandi dong. Simpan ya. Lah berhasil simpan. Ternyata kurang nih Lifebuoy. Apa Lifebuoy itu banyak. Kita edit kan. Dia udah muncul nih Lifebuoy-nya. PR002 udah muncul. Yang ininya belum. Kategori. Ya nggak? Biar muncul gimana? Kategori kan tadi dollar card. Berarti kodenya cari pilih KT. Nah, di sini nih letaknya. Jika ada jikanya, berarti kita mesti tambahin. Nah, di sini di antara mereka nih PHP buka tutup. Ini berlaku hanya untuk select. Jika akhir jika apa sih? Jika dolar kategorinya sama dengan ini. Nah, maka ngapain? Selected itu biar dia terpilih. Lah, simpan. Sampai ini sudah belum? Coding untuk selectednya sudah, tapi coding untuk dia baca detail jadi belum. Kita lihat nih, kenapa belum? Kalau kalian ingat kategori kemarin, ada mode ubah. Di sini nih ada baca data tuh. Baru kita nama pro-nya. Oh, enggak. Padahal kita butuh nama-nama lainnya. Nama lainnya itu apa? Nih. Nah, di copy aja. Waduh, sabar dikit lagi kita pulang. Nah, ya nama pro nih. Nah, lihat nih. Jadi sebenarnya nama-nama variabel tuh kalian nggak usah hafalin karena pasti sama. Yang beda apa? Nama pro, kategorinya apa berarti? Kategori KD. Ya tinggal nyamain kayak gini. Harga berarti HRG. Nah, ini nih mode ubah. Stok. Sat kayak gitu tuh lah. Sat, nah dikit lagi lah sudah atau tidak. Salah pencet apa ya? Kededep. Dash. Nah, oke. Ini nih sebenarnya ada di sini nih. Karena kita nyebut bintang semuanya udah dipanggil, gak usah lagi. Oke. Tinggal tes. Enter. Lah, kebutuhan mandi dan segala macam. Untuk mandi dong. Nah, berikutnya apa? Tinggal button update. Yang itu kan untuk bacanya, baca form ya. Ini untuk update-nya. Untuk update-nya berarti kata-katanya update. Nah, ini kan dia baru sebiji ini kita kalau nggak cuma ngubah nama produk dia cuma bisa ngubah. Berarti kurangnya apa? Copy. Yang kurang dipaste. Karena dia baru satu nih. Ya, kita ambil kurangnya nih. Nih, copy aja nih. Nah, biar berwarna saya kapitalin. Nah, nama pro di sini kasih koma. Kan sebagai key adalah KD Pro. KD Pro udah di ujung loh, berarti ini bisa saya hapus KD Pro dan nama Pro. Saya kasih tinggal sama dengan petik-petik, sama dengan petik-petik, sama dengan petik-petik, sama dengan petik-petik. Apa ya maksud Bapak sama dengan petik-petik? Ya memang gini, memang ngetik ya. Apa yang diisi dolar harga adalah tentu. Karena udah sangat gampang ini. Sat. Nah, kita tes ya. Dash. Selesai. Nah, kita bisa fokus ke ini berarti. Khusus upload dan bahas teknis UAS ya. UAS UTS. Nah, ini udah selesai. Saya kasih enter aja nih. Nah, biar kalian ngelihatnya nggak terlalu panjang ke kanan. Nah, ini pembedanya gini. Jadi, update tabelnya.
set fill-fillnya ke variabel. Oh enggak? Lah sudah where. Biar nggak update semuanya. Ini penting banget nih ada where nih. Kalau nggak ada where dia semuanya update. Nah kalau sudah, tinggal kita tes. Udah selesai kita pulang. Sabun Lifebuoy, kata-kata sabunnya nggak usah. Lifebuoy, melon, nggak deh melon lemon adanya enggak 600 mili. Kebutuhan mandi jadi ganti pakaian wanita lah. 25.000, 11 buah. Bungkusnya untuk pakaian. Nah, kita ubah. Apa yang terjadi? Pakaian wanita. Ya bener kan? PR02 Lifebuoy Lemon 25.000 11 lah. Deskripsinya pun harusnya tadi udah berubah. Deskripsinya jadi bungkusnya untuk pakaian. Lah, berarti segampang itu kalau sudah ada program yang jadi sebelumnya. Oh, gini, malahan lebih enak gini, karena untuk UTS ya, kalian kalau udah jadi produk nih, dia lebih enak untuk ngambil ke karyawan dan membeli. Berikutnya saya buktiin. Kenapa kita seolah-olah menderita untuk yang produk? Karena kita ngopinya dari kategori. Ya, karena banyak yang kurang. Nah, nanti ingetin saya untuk nyontohin yang ini ya, antara dua ini. Kenapa? Karena sifatnya kita cuma mengeliminasi namanya. Ini kan 4 nih. Dari 7 kita kurangin jadi 4. Ya, dia lebih enak. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini juga boleh nih. Kalian minta contoh. Ya, minta contoh gimana nih 6 nih. Ya, jadi saya akan ngubah dari produk tuh lebih cepat ke sini. Bedanya apa? Beda hanya di sini doang nanti. Oh, ya enggak? Nah, tenang. UTS-nya ngapain? UTS-nya kalau saya ngeliat track record ini, kan banyak yang sering ketinggalan laptopnya lemot atau apa, take home. Nggak jadi di tempat. Ketawa pelik apa nak di tempat ujiannya? Enggak kan? Iya, UTS-nya take home. Nah, soalnya ya saya kasih paling lambat di hari Kamis itulah. Waktunya ya mau nggak mau ngumpulinnya di pertemuan 8 kalian. Kamis kan berarti kan? Oh, gitu ya. Sekali lagi trik ya, nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya itu. Harusnya sudah sangat gampang lah, tinggal kalian pahami konsep udah. Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Berhubung udah jamnya, kan mau sholat kan? Salsabila ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Absen dulu sebelum pulang, tunggu. Dari depan nih siapa? Novita udah tadi. Terus sebelah Novita udah belum? Oh lah, sebelum pulang absen dulu, sabar. Rani belakang Kristina, sebelah Kristina siapa lah? Oh lah pun Nindi lah, sebelah Nindi Zahra, belakang Nur Fitri, Calvin udah, Kena ini belum nih. Salsabila sebelahnya udah. Yang belum aja siapa yang belum? Yang cowok-cowok nih terutama nih siapa? Hah? Hamdi. Lah sehat Hamdi yuk. Oh, lah terima kasih. Hah? Al-Fatih. Terus Anggi. Muhammad Anggi deh. Anggi. Mana nama Anggi deh yuk? Nggak ada nama Anggi. Yo, siapa-siapa nama nih? Hah? Waduh, cuman nih pak jadi Anggi yo. Penting ya. Nama Agung tidak dapat nih. Agung Marduan. Terus? Tanggung boleh. Waldo. Aduh, terus? Karisa. Oh, Anissa. Firdaus. Oke, nih lihat yang siapa belum datang nih. Haji Restu ada enggak? Kalau ngabarin saya aman. Kalau nggak ada bahaya. Agnes? Ahmad Diva?
Karisa, Citra. Iya, intinya kan kalau berhalangan hadir kabarin pengajar kan. Lang, kalau udah kabarin aman. Lang, Gusti nih lupa, Gusti diam-diam baik. Lulu tidak ada Lulu deh. Alfa, Mercy, ada. Tawa kulit Rati, ada. Rizal, tidak deh. Sadam, Santia, Dewi, tidak ada. Silva, ada. With dia, ada. Tunggu, Cai, lihat dulu deh daripada tidak aman deh. Sekali lagi nggak ada Aji Restu ya. Yo, tenang nak, biar kita cepet pulang nih. Aji Restu ada enggak? Agnes, Ahmad Diva, Karisa, Citra, Elang, Rizal, Sadam, Santia. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada dan akhir kata ya, intinya gini, kan kalian merasa ketinggal tuh nonton di YouTube tuh. Tapi nonton tuh saya sarankan bertahap. Jangan tiba-tiba ngeloncat kalian skip. Nggak kayak nyambung dah. Dengerin penjelasannya ya. Gitu ya saran saya kalau mau berhasil. Oke, nah sekian atas pembelajaran hari ini. Karena udah waktunya boleh pulang. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Boleh pulang, terima kasih, dadah, salam leluhur. Ya boleh pulang.